Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Fitri Gusniarti SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan fasilitator Bapak Agus Wijanarko dan pengajar praktik Bapak Suharsa di modul 3.3 Aksi Nyata Pengelolaan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Tujuan pembelajaran khusus. 1. Calon guru penggerak dapat menjalankan tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. Calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun program yang dirancang merupakan visi sekolah pada terwujudnya komunitas berkarakter Pancasila dan berwawasan lingkungan melalui pendidikan yang berpihak kepada murid. Jenis program yang akan dilaksanakan adalah co-kurikuler. Nama program Terampil Mengelola Sampah Plastik. Tujuan program menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid melalui kegiatan pelestarian lingkungan dengan mengolah sampah plastik botol bekas minuman air mineral atau barang lainnya dari bahan plastik yang ada di lingkungan sekitar. Poin pelajar Pancasila yang dikembangkan: beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terhadap lingkungan, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan mendorong mengembangkan sikap-sikap positif yang merupakan pengejauhan tahan dari iman, ketakwaan, dan akhlak mulia. Mampu bergotong royong, kepemimpinan murid memungkinkan murid terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. Kreatif, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, mendorong murid untuk terampil menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Aset sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program ini adalah manusia, kepala sekolah sebagai penanggung jawab program, guru sebagai pengelola dan pendamping murid, murid sebagai pelaksana program. Sosial, komunitas praktis memfasilitasi program mulai dari rencana dan pelaksanaan program. Para guru kelas mendampingi proses kegiatan dengan memperoleh dukungan orang tua. Fisik, ada lingkungan sekitar untuk melaksanakan program. Ada lingkungan sekitar untuk survei atau pengamatan murid. Ada sarana prasarana yang bisa digunakan. Lingkungan sekolah yang sehat, bersih dari sampah dan pencemaran udara. Finansial, dukungan dari dana sekolah penggerak yang sudah dirancang untuk program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Politik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan UMKM. Agama dan budaya, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dan menggunakan bahan lokal yang ada. Untuk melaksanakan program, dibutuhkan sebuah perencanaan dan rancangan tersebut menggunakan sebuah pendekatan, yaitu Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berikut adalah tabel rancangan program yang telah disusun pada tahapan B, buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Tabel berikut ini merupakan tahapan Bagja pada buat pertanyaan.
pada tahap buat pertanyaan, yaitu dengan pertanyaan, dapatkah melaksanakan program pengelolaan sampah plastik mencapai tujuan? Dilakukan tindakan antara lain, diskusi dengan kepala sekolah, sosialisasi program bersama rekan sejawat, dan pembentukan tim koordinator dan fasilitator program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di kelas 7 SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid terkait program pengelolaan sampah plastik di sekolah? Adapun tindakan yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan siswa kelas 7 untuk sosialisasi tentang permasalahan dan pengelolaan sampah melalui video pemantik dan berdiskusi tentang program yang dapat siswa lakukan berkenaan dengan permasalahan sampah. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid terkait program pengelolaan sampah plastik di sekolah? Tindakan yang dilakukan antara lain, murid-murid melakukan survei lingkungan sekolah dan pengambilan sampah berkenaan dengan permasalahan sampah yang mereka temui di sekolah, dan berdiskusi menentukan pilihan sampah yang akan dikelola, peran apa yang akan mereka ambil, dan karya apa yang akan dibuat. Bagaimana peran sekolah dalam menumbuhkan kepemimpinan murid? Yaitu dengan memfasilitasi tempat, media, dan jadwal diskusi bersama murid, serta komunitas praktisi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Berikut adalah refleksi pada tahap buat pertanyaan. Peristiwa atau fact. Latar belakang. Program ini merupakan program yang dirancang dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan sebagai sekolah penggerak dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan untuk peserta didik kelas 7 yang terdiri dari 8 kelas yang menerapkan kurikulum merdeka, di mana untuk mendorong kepemimpinan murid akan kepedulian terhadap lingkungan dengan mengangkat tema ini ditujukan untuk membangun kesadaran siswa akan pentingnya mengelola sampah plastik dan melakukan aksi sebagai solusi terhadap masalah sampah plastik. Dari survei yang dilakukan di lingkungan sekolah oleh peserta didik, fenomena sampah plastik terutama botol minuman air mineral ditemukan memenuhi tempat-tempat sampah yang ada di sekolah, sehingga diperlukan tindakan aksi nyata dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Adapun tahapan pelaksanaan, proyek ini dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu 1. Pengenalan, di mana siswa aktif berekspresi dan mencari tahu dampak sampah plastik dan solusi pengelolaan sampah melalui konsep 3R, reduce, reuse, recycle. Melalui tayangan video pemantik, untuk selanjutnya dilakukan sesi tanya jawab dalam diskusi. 2. Kontekstualisasi, di mana siswa mengacu kepada lingkungan sekolah untuk melakukan observasi dan mengumpulkan sampah yang menjadi permasalahan yang dihadapi di sekolah. 3. Aksi. Semua tim fasilitator yang terdiri dari guru-guru yang mengajar di kelas 7 berkolaborasi bersama. Masing-masing kelas terdiri dari 2 orang fasilitator yang masuk ke kelas sesuai jadwal yang sudah disusun. Bergerak bersama. Murid dan tim fasilitator melakukan kegiatan diskusi untuk memilih ide aksi dan melakukan pemilihan produk sampah yang dijadikan karya yang bermanfaat dan bernilai, membuat proposal pengajuan karya dengan menentukan bahan dan biaya yang diperlukan, yang selanjutnya dipresentasikan di depan fasilitator, kelompok-kelompok lainnya, dan kemudian disosialisasikan ke orang tua melalui WhatsApp. Peserta didik juga diberi kesempatan menentukan peran masing-masing dalam kelompok,
lalu bergotong royong dalam kelompok membuat seni karya atau kreativitas yang mereka inginkan dari sampah plastik. Pada sesi pemajangan karya dan penilaian, siswa akan menjelaskan ide aksinya. 4. Refleksi. Seusai melakukan aksi, siswa diminta mengisi angket evaluasi program untuk perbaikan pada program-program selanjutnya. Implementasi tahapan deskripsi peristiwa atau fact. Hasil dari aksi nyata yang dilakukan, diskusi bersama warga sekolah, rekan sejawat, dan murid dalam rencana program yang akan dilaksanakan, menanyakan pendapat, ide atau masukan, keinginan dan harapan, serta pilihan-pilihan pada program yang dibutuhkan sekolah. Tahapan ini mendorong kepemimpinan murid pada aspek suara atau voice. Murid menentukan waktu, bahan, dan peralatan yang bisa disiapkan dan bagaimana pelaksanaannya. Saat diskusi, saat pelaksanaan kegiatan program, dan pada saat refleksi, murid diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Implementasi tahapan berikutnya adalah pembuatan proposal rancangan karya dari sampah plastik. Dalam hal ini, peserta didik diberikan keleluasaan memilih karya apa yang akan mereka buat dari pilihan pengolahan limbah plastik botol bekas yang ada di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Implementasi tahapan berikutnya adalah proses pembuatan karya sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik berdasarkan ide yang dituangkan pada proposal kreativitas karya yang ingin dihasilkan oleh setiap kelompok. Dalam pengerjaan, peserta didik menjalankan perannya masing-masing secara bergotong royong dalam pembuatan karyanya. Pada tahapan ini, mendorong kepemimpinan murid pada aspek kepemilikan atau ownership. Murid diberi keleluasaan mengelola bahan sampah plastik menjadi karya yang bernilai dan bermanfaat. Setelah menyelesaikan program, mereka akan merasa puas jika program berhasil dikerjakan. Murid dapat melakukan dengan sempurna, membuat mereka lebih percaya diri. Mereka bahagia karena benda itu adalah hasil karya mereka. Presentasi hasil karya pada tahap evaluasi dan penilaian oleh tim program P5 yang dalam hal ini dilakukan oleh koordinator program. Tahapan selanjutnya adalah pengisian angket evaluasi dan refleksi program pengelolaan sampah botol plastik menjadi barang bermanfaat dan bernilai oleh peserta didik siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Pengumpulan karya oleh tim program P5 koordinator dan fasilitator program. Dengan catatan kami bahwa pameran karya akan dilaksanakan setelah bulan puasa bersamaan dengan panen hasil 2 tema program P5 lainnya. Berikut adalah diagram Y. Dari aspek suara voice, pilihan choice, dan kepemilikan ownership. Pada suara atau voice, murid diberi kesempatan untuk menyampaikan ide, usul, saran, tanggapan, atau pendapat, gagasan, dan minat, dapat berbicara sesuai keinginan. Pada aspek pilihan atau choice, murid diberi kesempatan untuk memilih karya sesuai keinginannya, memilih perannya dalam kelompok, dan memilih cara mendemonstrasikannya. Pada aspek kepemilikan atau ownership, murid akan bangga pada hasil karyanya, mengelola kreativitas, bentuk karya, barang bekas menjadi barang yang bernilai dan berguna. Dalam pelaksanaan tahap ini, saya merasa senang dan sangat bersemangat bahwasanya murid-murid saya dapat diajak untuk berdiskusi, menyusun dan melaksanakan program ini dengan baik. Saya juga merasa bersyukur
karena kepala sekolah dan rekan guru sebagai fasilitator senantiasa mau berkolaborasi, bekerja sama mendampingi murid menjadi pemimpin pembelajaran yang baik dengan melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid dalam menjalankan program pengelolaan sampah botol plastik bekas menjadi barang bermanfaat dan bernilai. Pembelajaran yang saya peroleh pada tahap ini antara lain, pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah untuk mendapatkan ide-ide baru maupun penguatan program agar menjadi lebih baik. Pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan, dan memiliki sebuah program kepedulian terhadap lingkungan, serta dapat berkreativitas dalam menghasilkan karya dari sampah botol plastik yang ada di lingkungan sekitarnya. Terpenuhinya kebutuhan murid agar potensi mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedepannya, saya bersama warga sekolah, kepala sekolah, koordinator, dan fasilitator, serta peserta didik akan lebih memperhatikan aset yang ada dan mencari strategi yang terbaik untuk peningkatan program ke depannya berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan melalui angket. Kegiatan diskusi bersama warga sekolah akan menjadi kegiatan rutin dalam setiap rencana kegiatan, karena sebagai pelaksana kegiatan sangat membutuhkan ide, saran, dan masukan supaya saat pelaksanaan kegiatan akan berjalan lebih baik atau lebih optimal. Berikut adalah rancangan dari tahap ambil pelajaran. Sampah plastik bekas air mineral ada di tempat sampah. Sampah plastik tidak cepat hancur. Kalau dibakar akan menjadi pencemaran. Pada tahap ambil pelajaran, muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Mengapa sampah plastik bekas air mineral tidak bisa hancur? Bagaimana cara memanfaatkan sampah plastik bekas air mineral? Apa yang dapat dilakukan oleh murid untuk dapat mengatasi masalah sampah plastik bekas air mineral? Pada tahapan ambil pelajaran, berikut merupakan hasil rangkuman diskusi pertanyaan pemantik berdasarkan wawasan siswa melalui tayangan video. Sampah dari bahan plastik, materi non-organik lainnya, saset sampo, bungkus mie instan, bungkus minyak goreng, botol minyak gosok, kotak susu UHT, mika, dan styrofoam membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai. Namun mereka tidak dapat benar-benar habis, melainkan berubah bentuk menjadi mikroplastik. Bahan mikropartikel serupa debu superhalus ini tercampur di lahan dan di laut. Akibatnya, tanah menjadi tidak subur dan akan mengganggu produksi sumber makanan kita, padi, jagung, singkong, dan sayuran. Di sisi lain, penumpukan sampah plastik utuh yang belum terurai baik di saluran air maupun di lahan penampungan sampah dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik dapat mengganggu kelangsungan hidup kita. Agar hidup dan bumi kita berlanjut, kita harus bertindak sekarang. Sekolah juga merupakan tempat untuk menyadarkan murid betapa pentingnya melestarikan lingkungan sekitarnya. Salah satu cara memupuk rasa cinta pada alam sekitarnya adalah memanfaatkan sampah yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Sampah dapat menjadi lebih berguna dengan cara mendaur ulang sebagai langkah penanganan. Berikut adalah implementasi tahapan ambil pelajaran. Apa yang dapat dilakukan oleh murid untuk dapat mengatasi masalah sampah plastik bekas air mineral?
Adapun tindakan yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan siswa kelas 7 untuk sosialisasi tentang penanganan dan pengolahan sampah melalui video pemantik dan berdiskusi tentang program yang dapat dilakukan oleh siswa berkenaan dengan permasalahan sampah. Berikut adalah refleksi pada tahap ambil pelajaran. Pada tahap ambil pelajaran, mulanya saya melakukan survei minat murid tentang program pengelolaan sampah plastik secara kolaboratif bersama seluruh tim fasilitator program P5. Lalu saya mengajak murid melakukan pencarian informasi kreativitas karya dari botol plastik yang menarik melalui sumber internet. Saya selaku koordinator program melakukan identifikasi dari pengalaman tim fasilitator saat mengobservasi murid dalam tugas kelas membuat karya dari sampah plastik sebagai upaya mengetahui hal-hal yang disukai dan apa pilihan karya dan peran yang diambil murid saat berinteraksi dengan sesama temannya saat mengolah karya mereka. Saya merasa bahagia dan bersyukur sekali memiliki murid-murid yang penuh semangat dan bisa diajak menjadi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program sekolah. Saya sangat optimis dapat menjalankan program pengelolaan sampah plastik di kelas 7 ini semaksimal mungkin karena melihat keaktifan murid dalam berdiskusi dan mereka merasa memiliki program ini. Pembelajaran yang saya peroleh pada tahap ini antara lain, murid antusias menyuarakan minat dan membuat pilihan-pilihan tema serta menentukan bahan-bahan pembuatan karya dari limbah plastik botol dari hasil kemandirian mereka melihat contoh karya yang menarik dari sumber internet. Murid terlihat merasa dihargai karena dijadikan mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sampai akhirnya merasa memiliki programnya sendiri. Pentingnya seorang guru menjadi fasilitator dan melakukan pendampingan ide-ide murid agar setiap murid merasakan bahwa dalam pembuatan program ini guru berpihak pada murid dan hasilnya berdampak positif pada murid itu sendiri. Ke depan, saya akan lebih berkomitmen untuk dapat menerapkan budaya positif yang sudah berjalan dengan karakteristik lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Diharapkan program ini mampu menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid serta mengembangkan kreativitasnya, baik secara mandiri melalui peran yang diambil dalam kelompoknya masing-masing dengan saling bergotong royong mewujudkan sebuah program terampil mengolah sampah plastik yang bermanfaat dan menarik bagi seluruh warga sekolah dengan cara murid memberikan ide-ide yang cemerlang dan kritis dalam pengelolaan atau pembuatan karya dengan memanfaatkan sampah plastik. Demikian, terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.